sebenarnya bisakah trading ini untuk penghasilan kita utama gitu? Jadi banyak teman-teman juga yang kalau ketemuan mereka sering tanya, kok sebenarnya trading ini bisa jadi penghasilan utama atau sambilan nggak sih? Banyak ya seperti itu ya. Iya. Tapi faktanya banyak yang enggak. Iya. Gitu ya. Yang enggaknya ini gara-gara kena tipu, orang yang investasi gede di trading sama marketing. Iya. Ya. Nah, apakah bisa jadi tambahan? Bisa. Asalkan satu, mindset tradingnya itu seperti ya. kita kalau mau buka lahan usaha, seperti kita mau buka toko. Hari ini luar biasa kesempatan mendapatkan tamu istimewa, memperkenalkan diri secara singkat. Ya, selamat sore semuanya. Ya, terima kasih buat Pak Marlam, Om Jos, Kang Daus yang udah menyempatkan memberikan waktu untuk saya untuk mampir ke Solo ini. Padahal saya udah lama Pak nggak ke Solo Pak. Gitu ya? Udah lama. Udah lama ya. Ya. Makanya hari ini ngerasain apa tadi tengkleng di Rica ya? Tengkleng di Rica. How to? Oh, gitu. Apa itu artinya itu? Enak. Ya, kebetulan hari siang ini ya mungkin teman-teman yang belum kenalin nama saya Om Chen Kosen, mau panggil Koko boleh, mau manggil Bro boleh, yang pasti jangan panggil yang kakek. Belum ya? Belum ya? Belum. Anak saya kebetulan belum nikah. Ya, memang saya banyak melakukan edukasi private. Kenapa? Saya udah berhenti melakukan seminar itu sejak 2018 bulan Agustus. Ya. Itu saya udah berhentiin semuanya. Kenapa saya mengadakan edukasi private? Soalnya begini loh. Kebanyakan kalau misalnya kita yang kehadiran misalnya contoh 50 orang sampai 100 orang, satu kali itu hari di Surabaya pernah tuh besokannya telepon Pak. Kok ini saya kok yang duduk di tengah ya rambutnya keriting. Lah saya nggak tahu ya Pak. Ya. Lagian kalau kebanyakan orang kita nggak bisa namanya interaksi, kenal satu sama lain, kita nggak bisa nggak bisa tahu perkembangan dia setelah dapat tekniknya, dia praktek apa enggak, dia demo apa enggak, atau udah praktek di live-nya malah bukan tambah profit tambah loss, itu kita nggak tahu. Yeah. Tapi kalau private, biasanya itu saya maksimal 5 sampai 6 orang. Supaya kenapa? Supaya satu sama lain kita bisa saling kenal, saya kenal kamu, kamu kenal saya, jadi feel-nya dapat. Tapi edukasi private saya adalah resikonya satu, setelah sharing, kita praktek bareng-bareng, lalu satu-satu backtest. Coba. Oke. Yang nggak bisa, nggak boleh pulang. Itu resikonya sama saya. Satu kali itu tahun 2019, ya seorang ibu-ibu di Kelapa Gading, kebetulan kita di food court Mall of Indonesia, itu kita belajar kurang lebih dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nah jam 10 malam dia belum bisa, security udah mulai matiin lampu tuh, ya. Mohon maaf, ibu nggak boleh pulang. Sekali ibu pulang, besok udah, yaudah ibu mungkin nggak cocok buat sama saya gitu loh. Kenapa tujuan dosen? Karena gini loh, saya pengennya setiap kali kita ketemu, contoh saya ketemu Kang Daus nih, kemarin cuma melalui WA, hahaha doang. Ya. Feedback itu tuh dapat. Trading itu nggak bicara soal profit doang, tapi bicara feel-nya dapat. You happy, I happy. I happy, you juga happy. Gitu. Itu sebabnya saya selalu sampai sekarang saya jarang sekali mau mengadakan seminar. Kebanyakan edukasi private. Karena dari edukasi private itu kita bisa punya network yang lebih besar. Oke. Salah satu tingkat keberhasilannya gimana untuk private? Kalau sekarang yang sejak 7 candle ini, itu 7 candle saya sama tim rilis dari September 2019. Ya, ada beberapa yang sekarang mereka sudah bisa jalan sendiri. Kalau udah jalan sendiri, udah saya lepas. Saya nggak pernah namanya maksa-maksa, you harus ikut IBO gitu loh. Lu harus buka akun. Enggak. Umum ya, lebih ke umum ya. Iya. Saya 77 tidak terikat dengan broker manapun. 7 candle itu lambangnya kenapa sih kok hot gitu? Jadi gini loh. Ada pelangi-pelangi, terus ada gitu. Ya pelangi-pelangi, kan indah pelangi kan. Oh gitu ya. Iya. Jadi 7 candle ini, ya terima kasih buat salah satu sahabat trader yang membuli saya. Dengan bulian itu, maka saya dapatkan namanya teknik Majapahit. Teknik ini teknik zaman Majapahit. Ya, teknik zaman dinosaurus, betul.
Kalau perlu ditambahin teknik zaman Ken Dedes dan Ken Arok. Jadi tekniknya ini lebih lama lagi. Jadi memang sudah ada sejak dulu gitu. Udah ada jedak dulu. Karena teknik ini memang saya udah pakai dari 2012 sampai sekarang. Ya, memang saya nggak pernah umbar karena kan ya itu privacy dong, ya kan. Iya. Tapi yang paling penting bukan masalah Majapahit, dinosaurus atau zaman malaikat, bukan. Yang paling penting apakah sekarang Anda sudah mengalami menjadi seorang master depo atau master WD? Kalau masih menjadi master depo, broker pasti senang. Oke. Ya betul nggak? Ya kan? Happy brokernya. Nah, puji Tuhan sampai sekarang teman-teman yang udah beberapa ada yang ikut juga ya di 7 Candle sekarang udah mulai bisa menjalankan sendiri. Udah nggak saya bimbing lagi, udah cukup. Untuk ikut Chan 77 itu berapa kali pertemuan? Kalau yang 7 Candle ini kebanyakan maksimal 2 sampai 3 kali. 2-3 kali. Ya kebanyakan sih cuma 2 kali doang. 2 kali. 2 kali doang karena teknik 7 Candle ini di iklannya saya sempat tulis tuh mapping hanya dalam waktu 7 menit. Nah, kemarin waktu di Jogja ya saya praktek. Kita praktek semua Mbak ya. Kamu tanggal segini itu masing-masing tanggal beda loh. Nggak ada yang nggak boleh sama, beda-beda semua. Tanggal 30, 29, 28 nyontek semua. ya. Nggak boleh nyontek. Oke. Ya. Setelah mau mulai stopwatch. Mulai siap, jalan 2 menit. Oh, karena teknik Majapahit itu jadi lebih mudah atau gimana? Karena gini, saya pengennya mungkin teman-teman juga punya impian lah. Kita nggak mau lah namanya trading itu selalu mantauin chart. Percaya deh, you open pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, begitu floating, ya, begitu kita floating, satu kali anak kita ganggu kita, Pak Marlam, main yuk, kira-kira kita emosian nggak? Iya. Itu nggak bagus. Trading itu akan membuat kita edik. Ya, dari edik itu akhirnya kita nggak menjadikan trading sebagai lahan usaha. Saya nggak suka seperti itu. Saya nggak mau dikuasain oleh MetaTrader. Nah, biasanya kalau setelah saya 7 candle ini, rata-rata tuh jam 12 atau jam 1 siang saya sudah stop. Udah stop nggak trading lagi. Pekerjaan saya selanjutnya adalah mencari tempat kopi. Tujuannya untuk apa? Untuk nongkrong, ngeliat-ngeliat, gitu. mungkin gitu ya. Ya gitulah. Nah, kemudian kalau melihat status teman di Facebook ya, itu ada yang mengatakan bahwa trading forex itu kejam. Menurut Om Chan gimana? Kalau menurut saya bukan kejam lagi. Sangat kejam ya? Sangat kejam. Bahkan saya pernah nemuin orang ya, hari ini ketemu, besok ternyata udah loncat dari gedung. Oh gitu? Ya. Saking kejamnya ya? Ya. Ini kejadian tahun kalau nggak salah 2006 apa 2007 dah. Dia trading di Hang Seng, ya seorang marketing trading di Hang Seng dan loss. Akhirnya satu ketika besokannya kantor udah mulai disegel-segel tuh. Kan ada polis lain kan. Loncat tuh. Mati. Ya. Jadi trading forex itu memang sangat kejam. Kelihatannya gampang, Pak. Forex itu MetaTrader mah gampang kok, tinggal pencet pilih buy atau sell doang kok. Ya kan? Lah kejamnya di mana sih sebenarnya? Yang kan kejam sell. Yang paling kejam itu waktu kita lagi pencet sell di emas, toto Donald Trump ngomong. Selesai semua udah. Makanya selalu follow Twitternya Donald Trump. Mohon maaf saya nggak di-endorse. Tapi itu penting. Penting juga ya. Penting karena saya selalu ikutin. Ya, contoh, nggak apa-apa ya saya sekali ngituin pembicara itu MC-nya. Pak Manan kalau bikin status sehari berapa kali? Saya paling banter 3 kali. Kalah sama Donald Trump, Pak. Oh gitu ya? Oh iya, Donald Trump banyak, Pak. Oh banyak juga. Ini kan menandakan mungkin teman-teman kayak istilahnya kayak frustasi ya. Bisa menyampaikan sesuatu seperti itu pasti sudah ngalami ya. Ngalami mungkin nggak bener atau loss gitu. Bagaimana biar yang kejam tadi bisa menghasilkan sesuatu gimana? Nah, kalau saya selalu menyarankan ke teman-teman, ya bukan karena saya lebih hebat, enggak. Saya selalu menyarankan ke teman-teman, carilah teknik yang menurut kita tuh nyaman. Nyaman ya? Nyaman, nggak makan waktu, nggak makan tenaga, nggak makan pikiran. Indikator di MT4 banyak nggak? Banyak. Ya. Bagus nggak sebenarnya indikatornya? Bagus. Semua yang dimasukin ke dalam MetaTrader itu nggak buy sell-nya. Yang ada bye-bye. Maka daripada itu, salah satu indikator itu kita pelajari, kita kenali seperti kita mungkin waktu pacaran sama pacar, kita nikahin, waktu kita sama pacarnya kita belum tahu loh luar dalamnya loh. Iya. Oke teman-teman, ini awal-awal ya, baru satu narasumber aja sudah hangatnya. Jadi memang luar biasa. Kalau kita ngomong masalah trading, bisnis trading itu nggak ada habisnya.
Om Sen ini kan yang paling terkenal di sini ya. Yang paling terkenal Ya, tuh ini yang yang paling mendukung. Yang terbiasa menyampaikan sesuatu di TV ya, terutama di closing market di berita 1 ya. enggak lah, nggak tiap hari kok. Cuma kalau Giliran dipanggil. sama Vinek juga kan berbagi juga ya. Semua sama. Sebenarnya bisakah trading ini untuk penghasilan kita utama gitu? Jadi banyak teman-teman juga yang kalau ketemuan mereka sering tanya, kok sebenarnya trading itu bisa jadi penghasilan utama atau sambilan nggak sih? Banyak ya seperti itu ya. Banyak Iya, banget. iya, Banyak, iya. tapi faktanya banyak yang enggak. Iya. Gitu ya. Yang Iya. enggaknya ini gara-gara kena tipu Nah, ya. udah banyak habisnya Oke. duluan. Orang yang investasi gede di tradingnya sama marketing. Iya, kayak ya. gitu. Saya cuma ingetin kalau di trading sama marketing nggak salah, bukan salah loh, enggak. Cuma marketing itu pasti pikirin Kantong. Gitu loh. ya. Gemes. Biar komisinya banyak. Saya harus ngomong terus terang nih. Iya. Ya. Nggak ada di dunia ini mendadak Tuhan kirimin malaikat di depan Kang Daus, ada sayapnya, Iya, ada iya. sinarnya. Iya, Kang iya. Kang Daus kasih saya 100 juta. Iya. Setiap pagi Kang Daus cukup tidur minum kopi. Oke. Betul. Nah, apakah bisa jadi tabang? Bisa. Bisa. Asalkan satu mindset di tradingnya itu Benar, seperti ya. seperti kita kalau mau buka lahan usaha, seperti kita mau buka toko. Kalau ngomong kecilnya lah ya. Iya. Apakah ada orang buka toko dari pagi sampai 24 jam? Ada, tapi jarang. Yang 24 jam cuma Alfamart. Iya, iya, iya. benar. Di Alfamart pun yang jaganya itu nggak cuma satu, mungkin 3 shift. Tip. Iya, iya. Iya. Artinya, ketika kita melakukan trading, kita harus punya waktu. Ya. Iya, iya. Ya, kita harus batasin. Betul. Makanya balik lagi yang pertama teknik yang nyaman itu yang paling penting. Iya. Yang kedua otak kita. Ya, kalau saya Oke. bilang mindset kita terlalu formal lah. Langsung aja kedua ini ya. Iya. Otak kita. Jangan kalau kita sebelum mau trading berpikirnya kalau saya deposit 1.000, wah kayaknya bulan depan Ferrari dapat nih. Iya, iya, iya. Tak jamin bukan Ferrari yang dapat. Ya. Rumah hilang. Udah Istri rumah tinggal. hilang. Istri hilang. Hilang. Anak minggat ya kan. Yang Jangan jomblo, seperti itu. yang jomblo kok. Nah kalau yang jomblo, ya udah terima nasibnya. Oke. Taruh di baik, kamar. baik. Dari bisnis ini tetap bisa ya. Pasti bisa, karena kenapa? Sekarang kita tahu ya, di sekarang ini kalau orang mau cari kerja udah susah. Benar, benar, benar. Ya, benar, benar. you mau S1 pun, S2 pun, banyak yang sekarang tetap mencari kerja susah. Bahkan kebanyakan kita harus punya relasi di dalamnya. Iya. Betul nggak? Ya. Iya, iya, Kita iya. nggak mungkin rata-rata bisa, contoh gini deh, menurut Bapak nih ya, 10 juta kecil apa besar? Gede. Ada yang bilang kecil nggak? Ada. Ada ya, banyak orang bilang Ya, kecil. Oke. ada. Kalau ada yang bilang 10 juta itu kecil, silakan pergi ke kantor-kantor, tanya ke mereka. Pak, mau nggak Pak gaji saya 10 juta per bulan? Nggak mau. Nggak akan ada yang mau. Ya. Cari kerja tuh sekarang udah susah. Iya, iya, Ya. iya. Satu-satunya prospek yang mendukung adalah trading, karena ini kan ya kita ngomong kasarnya, ini mau trading di bawah kolong kontainer pun selama kontainer kan juga bisa. Iya, iya. Ya, kalau dia ya udah wassalam MC itu MC total ya. Iya, iya. Benar, 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 Nah, benar. Yang penting sekarang sewaktu kita mau melakukan trading, pilih teknik, jangan terlalu percaya sama namanya iming-iming dari luar. Saya banyak sekali ketemu ya, bahkan pagi ini udah ada yang WA. Saya nggak kenal loh orangnya. Ya, euronya buset lotnya. Itu martingale banget tuh. Tahu kan tuh? B lagi. Saya Iya, iya. ya. Dia menanyakan, "Kok ini gimana solusinya?" Ya. Pak, mohon maaf, dewa pun mungkin bingung kali mau jawab. Jangan kata Iya, iya. dewa. Donald Trump pun kalau datang ke sini sambil makan tengkleng sama kita, dia juga bingung jawabnya seperti apa. Ya. Makanya jangan terburu-buru segala sesuatu berpikirnya profit itu pengen yang terlalu Iya. wah. Enggak, janganlah, jangan Iya. seperti itu. You pasti loss. Iya. Apa sih sebenarnya investasi bodong? Maksudnya bodong itu seperti apa sih, Om Sen? Bodong. Jadi ini banyak yang teman-teman juga nanyain ya. Tapi sebelum itu saya mau sedikit tambahin buat Om Jos nih. Iya. Kalau Iya, iya, iya. saran saya itu kan hal yang baik. Iya. Iya. Kenapa harus di stop, Iya. ya kan? Lanjut Biarlah lagi. terus berbuat kebaikan, Iya. jangan berpikir akan ada balasan dari orang, karena yang balas itu pasti Tuhan. Iya. Iya, benar. Buat teman-teman yang berpikir seperti itu, yang miring-miring dikit, ya, nggak usah ladenin. Ya.
ya. Kalau di hatinya sendiri udah nggak bersih, Ya. gimana pikirannya? Ya. Di mana Iya. hatinya? Iya. Betul. Kalau kita mau membantu orang, bantulah dia sesuai dengan hati ya kita. Iya. Gitu. Lanjutin, Pak Jo. Ya, ya, Saya terima kasih. Setuju banget. Ya. Iya. Nah, kalau masalah investasi bodong ya, ada beberapa, saya udah sempat sharing juga sama beberapa regulator ya. Banyak orang yang bilang investasi bodong karena tidak punya undang-undang legalitas di Indonesia. Benar? Ya. Saya terus terang ya. Saya pernah katakan broker luar bukan nggak baik. Mereka banyak justru yang lebih banyak memberikan edukasi di Indonesia. Yep. Ya. Betul? Ya. Betul ya. Nah, walaupun beberapa mungkin ada yang Scam. kabur, Ya. ya. Tapi bagaimana dengan yang di dalam negeri? Banyak sekali masalah. Ya. Ya. Nggak sedikit orang deposit selesai nggak 2 hari, Nah, coba cek akunnya deh. Ada nggak yang lebih dari 1 tahun? Boro-boro 1 tahun? 2 bulan Ya. hebat itu. Jangan kata 2 bulan, mungkin 1-2 minggu juga udah Nah, harus udah. disuruh top up. Betul. Ya. Ya. Itu mau Di mana bagaimana? sisi edukasinya? Oke, sekarang yang bagian marketingnya atau bagian mungkin yang mengajari nasabahnya. Kita harus lihat bagaimana kriteria orang tersebut. Ya. Jadi saya terus terang, saya tidak namanya bilang broker luar itu investasi enggak, investasi bodong enggak. Saya pernah katakan di beberapa tempat kuliah, ya, banyak perusahaan yang memiliki peraturan tidak bodong, tetapi Tapi, ada ya. yang memiliki peraturan tapi bodong. Ya. Ya. Nah, di situ kita harus lihat. Ya, jadi jangan semerta-merta kita lihat dari satu sisi, wah, broker luar nggak ada undang-undangnya nih, nggak ada ini ya. Ini pasti Nah. bos, you boleh cek. Ya. Kebanyakan ditakut-takutin. Iya, ya. Justru banyak dari broker luar yang memberikan edukasi. Nggak cuma pencet buy, pencet sell, So. minum kopi, makan roti, betul. Nggak seperti itu. Ya. 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 Makanya hati-hati ya, harus mengerti lebih dalam. Silakan buka Google, buka kamus kalau perlu arti investasi bodong. Investasi bodong itu bisa pisau bermata dua loh. Betul. Ya. Ya. Banyak ada orang juga yang mungkin ini orang lama juga ya. Saya selalu men-share tentang investasi bodong. Endingnya nggak lebih dari 1 tahun. Orang yang jadi Orang, Ya. orang Kesalahan itu bodong. Oke. Di situ kita harus hati-hati. Om Sen, ada yang mau disampaikan atau sudah cukup? Sudah cukup. Cukup ya. Terima kasih. Salam bahagia. Salam mie ayam pangsit. Salam sukses Oke. selalu. Oke, terima kasih Om Sen sudah silaturahmi di tempat kami. Maaf kalau ada kekurangan. Karena Om Sen ini ada acara yang sudah dijadwalkan, jadi mohon maaf live-nya tidak bisa lebih panjang lagi dan tidak bisa sampai malam ya. Sebenarnya kita pengen ngobrol ini sampai malam karena kalau kita membahas tentang bisnis trading atau trading itu sendiri nggak ada habisnya dan banyak sekali yang bisa kita sharing. Namun karena kita semua tentu ada kegiatan masing-masing, sampai di sini. Terima kasih untuk Om Kang Daus, Pak Sarijo, Mas Irwa, Udin, dan Om Sen 77. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan bermanfaat sharing hari ini. Jangan lupa tetap belajar edukasi kepada mentor-mentor yang tentunya cocok dengan karakter Anda. Sampai jumpa dan terima kasih. Karena narasumber lainnya juga nggak kalah viral ini. Dan ditunggu-tunggu semua trader Indonesia. Sepertinya sudah nggak sabar untuk menyampaikan sesuatu. Penting nggak edukasi itu? Edukasi sangat penting, Mas Bro.